Oke, hello guys, ketemu lagi dengan saya bersama si Boy. Oke, yang baru gabung saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang RAM ya. Oke, di sini saya udah ada 2 buah RAM ya. Ini memang saya bukan beli baru ya, tapi beli bekas. Nah, kenapa saya beli bekas? Nanti saya semuanya jelaskan di video yang berikutnya. Oke, next, biar lebih jelasnya kita lanjut ke video yang berikutnya. Tonton sampai dengan selesai ya, tanpa skip, karena nanti ada tips-tips yang menarik. Oke guys, di sini ada 2 buah RAM. Ini hanya sebuah contoh saja ya. Oke, perhatikan RAM yang saya punya. Di sini tertera ada tulisan PC2. Nah, kalau misalkan di RAM kalian ada tulisan PC2, itu menandakan bahwa jenis RAM yang kalian punya merupakan DDR2. Itu ciri yang pertama yang paling mudah untuk dikenali. Oke, selain itu, ciri dari DDR2 yaitu pembatasnya. Ini pembatas RAM ya, itu hampir di tengah-tengah. Nah, ini DDR2 ya. Kalau DDR3 itu lebih geser lagi ke sebelah sini. Nah, kalau DDR2 mungkin lebih terkecil lagi karena pembatasnya itu lebih banyak yang kanannya daripada yang kirinya. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dulu saya waktu upgrade RAM itu saya kira RAM dengan gigabyte paling besar itu paling bagus, karena semakin besar RAM maka kinerjanya semakin cepat. Nah, namun bagi kalian yang masih baru belajar tentang PC atau komputer, oke, saya akan berbagi pengalaman. Nah, yang tidak kalah jauh lebih penting lagi itu adalah frekuensi RAM-nya guys. Kalau kalian perhatikan, walaupun RAM yang saya punya ini sama-sama DDR2, tapi frekuensi kecepatannya berbeda. Lihat yang paling atas, itu ada tulisan 5300. Itu adalah kecepatan RAM-nya, kecepatan RAM dalam mengolah data, karena RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, sedangkan RAM yang bawah ini, yang ini, itu kecepatannya 6400. Oke. Nah, apabila kalian menginstal 2 buah RAM ini sama-sama DDR2 di motherboard yang sama, nah, kadang bisa terbaca semua dan kadang yang terbaca hanya satu. Nah, itu tergantung motherboard kaliannya. Kalau misalkan motherboard kalian itu support 2 channel, berarti kedua jenis RAM ini bisa diinstal di motherboard kalian. Tapi kalau tidak support 2 channel, berarti hanya 1 RAM yang akan terbaca. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, balik lagi ke frekuensi kecepatan RAM-nya ya guys. Nah, usahakan ketika kalian membeli RAM ya, itu perhatikan frekuensi MHz-nya. Nah, kalau bisa frekuensinya itu harus sama. Frekuensi RAM itu harus sama. Kenapa? Karena kinerja komputer itu akan mengikuti RAM yang paling rendah kecepatannya. Kalau misalkan kalian menginstal RAM yang 6400 dan menginstal RAM tambahan 5300, memang kebaca 2 RAM tersebut, tetapi frekuensi kecepatan RAM-nya mengikuti frekuensi yang paling rendah, berarti yang ini.
yang 5300 itu. Makanya penting sekali untuk kalian ketahui berapa kecepatan RAM yang terinstal di komputer kalian. Dan ketika upgrade RAM atau membeli tambahan RAM, itu frekuensinya sama agar kinerja komputer kalian lebih maksimal. Itu. Dan kinerja RAM juga sangat dipengaruhi oleh dapur pacunya. Apa itu dapur pacu? Dapur pacu itu dari prosesornya. Ya, walaupun RAM kalian banyak ataupun besar, tetapi dapur pacunya ya standar-standar aja, itu tidak akan berasa. Ya, ibaratnya seperti anak kecil disuruh melakukan pekerjaannya orang dewasa, tidak akan ada pengaruhnya. Itu makanya penting sekali ya, kalau misalkan prosesor kalian itu dual core, mungkin RAM 2 GB sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan prosesor kalian seperti Core 2 Quad, Core i5 atau Core i7 yang sekarang mungkin yang terbaru, itu akan lebih terasa ketika kalian menginstal RAM sebesar 4 GB ke atas, 4 GB sampai dengan mungkin 16 GB dan seterusnya. Oke, saya sendiri perkembangannya sampai ini hanya tahu sampai 16 GB. Itu juga tergantung motherboard kalian bisa support sampai berapa GB RAM. Oke. Kemudian bagaimana sih cara mengecek apakah motherboard kita support dual channel atau tidak? Oke. Caranya gampang sekali, guys. Kalian cukup buka browser atau Google Chrome. Oke. Dibuka ini. Nah, setelah kalian buka, kita masuk ke Google. Nah, ketikkan jenis motherboard kalian. Oke, ini jenis motherboard yang saya gunakan ya, main motherboard Asus P35 atau seri P5K. Kayak ini dia. Nah, ini dia. Tuh, kalau misalkan di sini ada tulisan dual channel, berarti itu motherboard kalian bisa memakai dua jenis RAM dengan frekuensi yang berbeda. Kelihatan kan? Dual channel. Berarti support dengan dua jenis RAM dengan frekuensi yang berbeda. Semuanya akan terbaca. Tapi ingat, kinerja prosesor, kinerja motherboard akan mengikuti RAM yang paling rendah frekuensinya. Makanya harus kalian ketahui kecepatan, berapa frekuensi kecepatan RAM yang ada di motherboard kalian, biar tidak memberikan efek yang negatif ya. Bukannya tambah cepat, malah ya diam di tempat, tidak ada perkembangan. Oke, mungkin untuk fitur-fitur motherboard kita bahas di video yang berikutnya. Oh ya guys, sampai lupa. Kenapa saya beli RAM yang bekas? Kenapa tidak beli yang baru saja? Ini guys, RAM itu lebih cenderung awet ya, hampir mungkin lifestyle ya, atau seumur hidup, karena RAM itu jarang rusak, kecuali mungkin kalau tembaga ini berkarat, itu harus dibersihkan dengan penghapus ya, atau pembersih RAM. Nah, selain itu juga RAM bekas ini harganya lebih terjangkau guys daripada RAM baru. Kemudian RAM sekarang itu sudah berkembang sangat pesat, mungkin sampai DDR6 atau 7 ya, mungkin lebih dari itu. Biasanya RAM yang buat gaming itu ada heatsinknya untuk mendinginkan RAM. Biasanya juga ada tambahan RAM yang terbaru itu ada RGB-nya, ada LED-nya, jadi tambah keren dan lebih gahar. Oke guys, sudah paham belum? Oke, kalau misalkan kurang paham silahkan komentar di kolom di bawah ini. Jangan lupa tekan subscribe dan share, kemudian like, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang baru yang berikutnya. Oke guys, terima kasih.
Sampai ketemu lagi di video Shibo yang berikutnya.